Udah mulai. Oke. Selamat pagi, sore, siang, malam, dan tengah malam. Oke, bosku, kembali lagi dengan saya Vicky dari Online Store. Hari ini kita akan perlihatkan ataupun kita akan kasih tahu bagi teknisi-teknisi pemula ataupun dari level 1 ya, apa aja sih alat yang dibutuhkan oleh mereka. Oke, nah di sini sudah ada alat-alatnya di depan saya. Oke, alatnya apa aja? Dan memang menurut saya juga untuk servis untuk level 1 sih tidak butuh biaya banyak ya. Tapi juga kadang-kadang ada juga yang level 1 sudah menggunakan blower ataupun solder. Tapi itu sih tergantung keahlian ya. Cuman kalau misalkan untuk spesifikasi standarisasi, memang untuk normal untuk level 1 itu biasanya repair kayak ganti LCD, terus ganti baterai, ganti casing, dan mungkin backdoor lah ya. Itu masih, tapi untuk handphone yang masih biasa. Beda dengan handphone yang iPhone, itu mungkin udah tingkat level 2 ataupun 3. Nah, itu besok mungkin akan kita lanjutkan kalau memang ini rame. Oke. Nah, di sini ada beberapa alat ataupun peralatan yang ada di depan saya. Ini saya bisa katakan ini juga sudah lengkap untuk teknisi level 1. Ya, tapi kalau misalkan memang ada dari bosku yang memang mempunyai keahlian, ternyata level 1 nggak cuma itu doang kok, misalkan gitu ya. Ya, masih ada mungkin yang lain seperti botol thinner atau misalkan apa, nanti akan kita infokan di deskripsi. Jadi apa aja kebutuhan yang dibutuhkan oleh teknisi level 1. Oke, bosku. Nah, nanti kita akan cantumkan di bawah deskripsi kita untuk alatnya apa aja. Oke. Nah, di sini mungkin kita akan gunakan untuk alat yang paling standar ya. Nah, yang paling standar itu ya nggak jelek banget juga, nggak bagus juga banget ya. Mungkin ini standarisasi. Oke. Tapi kita di sini memang sengaja kita keluarkan untuk yang memang harganya terjangkau ya, bagi untuk teknisi-teknisi pemula ataupun yang memang otodidak ya, biasanya kan dia pengen nyoba-nyoba. Nah, mungkin ini peralatan ini cukup cocok ya, cukup cocok untuk mereka. Di sini ada apa aja, kita akan langsung bahas satu-satu. Oke. Yang pertama adalah meja servis ya. Meja servis itu sangat penting karena itu juga menunjang kita untuk kerja nyaman ya. Jadi usahakan mejanya juga yang nggak goyang-goyang ya. Jadi kokoh seperti meja ini. Oke. Nah, meja ini juga pastinya kita juga menjualnya, bisa langsung info ataupun bisa langsung cek di Online Store. Oke, meja servis yang utama. Nah, untuk peralatan yang kedua yang paling dibutuhkan adalah pastinya obeng. Oke, di sini untuk obeng nggak terlalu banyak ya, mungkin dibutuhkan untuk yang ukuran 1,5, 0,6, 0,8. 2,5 juga mungkin butuh ya. Cuman kita di sini kenapa kita ada obeng yang satuan dan kita obeng satu set. Jadi ini fungsinya nanti untuk backup. Jadi ketika misalkan ada yang memang dibuka untuk alat lain yang membutuhkan yang di luar dari 1,5 ataupun 0,8, itu bisa menggunakan untuk obeng set ini. Oke, kita akan lihat. Nah, untuk obeng set ini untuk 1,5 biasanya itu digunakan untuk Android, untuk tipe Android, dan bisa juga ada juga kadang yang tipe iPhone. Tapi untuk kebanyakan untuk teknisi level 1 sih pasti kebanyakan Android. Jadi ada 0,8, ada 0,6 dan 1,5. Nah, seperti ini untuk obeng setnya ya. Nah, ini obeng set tipe Nepto 5530. Mungkin untuk para teknisi yang sudah level atas ataupun yang sudah senior sudah tahu ya. Nah, ini obeng paling murah dari kita, dan ini fast moving ya, yang paling banyak orang pakai dari segi murahnya, dari segi harganya ya. Ini ada 5. Ini untuk ukuran ada T2, ada 0,6, ada 0,8, 1,5 dan 2,5 plus. Oke.
Nah, untuk bahan sih oke ya, tapi ini harganya nggak mahal loh. Nanti kita akan perlihatkan berapa sih satu set ini totalnya, oke? Nah, ini obeng yang satu set. Dan ini obeng yang satuan. Ya, ini nggak apa-apa nih butuh, tapi mungkin nggak terlalu banyak untuk yang 1,5 sama 0,8 aja. Silindernya juga cukup lumayan, ya. Silindernya cukup lumayan. Ini kalau nggak salah harganya nanti kita akan perlihatkan totalnya, oke? Ini murah tapi bagus, ya. Mungkin kalau untuk teknisi-teknisi yang sudah pakai mungkin udah tahu ya. Cukup murah dan cukup lumayan bagus. Oke, untuk mata di sini juga sudah magnet. Untuk yang set juga di sini sudah magnet. Oke, dan untuk yang ini kedua yang dibutuhkan adalah satu set opening tool ya. Satu set opening tool ini sangat dibutuhkan untuk pembuka LCD ataupun untuk ganti LCD atau baterai ya. Lebih tepatnya ganti LCD ataupun baterai. Nah, ini satu set, ini juga sebenarnya ada obengnya juga, tapi ini terlalu kecil, tapi ini sudah bonus ya. Karena ini satu set itu isi 9. Dapat 3 obeng ukuran 0,8, 0,6 dan 1,5 plus bintang dan ada ukuran Mercy atau Y ya. Nah, di sini ada opening tool satu. Ini berbahan plastik, biasanya ini digunakan oleh teknisi itu untuk membuka LCD ya. Untuk membuka LCD. Oke. Untuk membuka LCD, opening tool ada. Opening tool dapat 2 ya. Ada 2 di sini. Dan di sini ada satu, itu junction pen, junction ya. Junction ini adalah alat untuk pengangkat LCD atau penarik LCD. Ya, seperti ini. Kayak scope gitu ya. Jadi dia nanti untuk narik. Dia cukup kuat. Oke, dan ini tambahan juga untuk opening juga. Sama, ini juga untuk membantu kalau misalkan agak susah kalau menggunakan opening tool yang kecil segitiga. Oke, yang ketiga atau keempat ya, ketiga ya. Yang dibutuhkan ini juga opening tool juga. Ini juga untuk cukup membantu nanti kalau misalkan memang agak keras atau apa. Ini berbahan stainless ya, jadi nggak melukai untuk LCD. Panjang ya, jadi ini bisa sampai ke dalam. Tapi hati-hati karena ada fleksibel di dalamnya untuk LCD. Oke, yang keempat atau kelima ya. Di sini ada pinset pastinya. Nah, pinset ini saya pilihkan untuk 2, yaitu model lurus dan model bengkok. Oke. Sebenarnya tergantung dari pemakaian ya, tingkat kenyamanannya. Biasanya ada yang nyaman pakai yang lurus, ada yang nyaman pakai yang bengkok. Ini kita sediakan dua-duanya. Dan ini nanti bosku bisa lihat sendiri harganya berapa semua ini. Oke. Pinset sudah. Dan yang kelima atau keenam ini ada lem ya. Fungsi dari lem ini adalah untuk mengelem bagian pinggir ataupun frame ya ketika pergantian LCD. Ini lem jelly ya. Ini cukup murah tapi kualitas ya bosku udah tau lah untuk mekanik. Oke. Dan lem dibutuhkan itu 2 sebenarnya ya, yang utama bening dan black ya atau hitam. Jadi black dan bening ya, transparan. Jadi untuk yang putih jarang biasanya sih, tapi ada aja sih yang putih. Cuman mungkin kalau saya sarankan untuk penggunaan untuk di sini menggunakan yang ukuran 15 mili dulu karena takutnya dia cepat kering. Tapi sih kalau untuk mekanik sih jarang kering ya. Tapi kalau bisa nggak apa-apa sih kalau mau pakai yang gede sekalian ataupun yang kecil aja. Ini juga ada. Jadi ukurannya ada 15 mili, ada 50 mili dan 110 mili. Oke, yang ke-6 atau ke-7 ya. Di sini ada alas servis ya. Alas ini digunakan fungsinya adalah untuk membantu pekerjaan bosku juga. Ya. Seperti ini. Ya, mungkin untuk teknisi pemula memang belum terlalu besar untuk penggunaan karpet servisnya. Segini juga sudah cukup. Ya, ini untuk membantu. Yang pertama adalah di sini ada lubang kotak-kotak. Ini untuk menghindari baut yang kita copot atau yang kita lepas dari handphone agar tidak kemana-mana. Jadi dia bisa langsung dimasukkan ke dalam kotak-kotak sekatan ini. Oke, jadi ini cukup kecil, tapi memang untuk ukuran teknisi level 1 sih sudah cukup. Oke, karena memang belum ada penyaluran ataupun belum ada untuk yang lain-lain.
mungkin lebih tepatnya adalah pergantian ya, masih ke LCD ataupun baterai. Nah, di sini yang ke-6 atau ke-7 ya? Yang ke-6 kayaknya deh ya. Yang ke-6 di sini ada cairan. Oke, di sini sebenarnya cairan butuh nggak butuh ya. Cuman kalau untuk teknisi mungkin ini ya ini bisa buat membantu ketika misalkan baut susah, ketika pas lagi dicopot atau dilepas menggunakan obeng, misalkan dia los. Ini bisa digunakan untuk cairan ini untuk membantu agar karat ataupun memang yang menghalangi dari baut tersebut itu bisa terangkat. Itu juga bisa. Walaupun memang ini untuk yang utama adalah fungsinya sebenarnya dia untuk clean PCB ya. Ini untuk membantu clean PCB. Jadi untuk pembersihan PCB ya. Ini sangat bersih, bisa dicek di YouTube kita cairan 530. Itu memang sangat bagus untuk pembersihan dari PCB handphone ya. Dia sangat bersih. Oke. Setelah ini ada kuas. Nah, ini kuas ini fungsinya untuk kayak misalkan handphonenya kotor atau biasanya kan ada bekas debu-debu yang di dalam ya. Ini fungsinya adalah untuk membantu membersihkan dari yang ada di dalam handphone tersebut. Oke, ini sangat lembut ya, jadi aman. Lembut ya, ini seperti saya lembut. Oke, yang terakhir itu ada blower. Nah, di sini pasti bosku nanya, kok blowernya kecil, kok blowernya nggak kayak blower station atau yang lain-lain gitu ya. Nah, ini blowernya memang sengaja kita desain untuk teknisi pemula atau untuk teknisi yang memang biasanya itu COD ya. Kadang ada aja. Jadi untuk portable ya. Jadi ini bisa dibawa kemana-mana juga ketika untuk teknisi yang COD ataupun di luar. Nah, ini digunakan mungkin saya kasih referensi ini untuk teknisi level 1 ataupun pemula untuk menggunakan blower ini, karena memang untuk penggunaan blower ataupun solder menurut saya masih belum terlalu banyak. Nah, fungsi untuk blower ini mungkin ketika lem yang dilepas susah ketika melepas LCD. Biasanya kan ada teknisi yang misalkan handphone itu sudah pernah di repair, dia menggunakan lem yang keras ya, itu juga agak susah. Jadi lem tersebut susah dicopot ya atau dilepas, itu bisa menggunakan tambahan blower ini agar lem tersebut juga nggak terlalu susah. Jadi ini untuk melenturkan ataupun ini memang misalkan untuk mencairkan dari lem tersebut, ataupun memang ini dibutuhkan untuk kayak agar dia terangkat lah ya, jadi dia nggak terlalu kaku. Nah, ini blower ini cukup referensi buat saya, dari saya ya, sangat referensi untuk teknisi-teknisi pemula dan memang yang level 1. Oke bosku, jadi untuk peralatannya sih memang cukup itu ya. Cuman kalau misalkan bosku mungkin ada keahlian lain yang memang sudah bisa untuk kayak solder ataupun apa, bisa mungkin ada tambahan nanti solder ya. Atau misalkan bosku memang untuk pelepasan dari lem juga agak susah, kadang-kadang juga dibutuhkan untuk cairan removing untuk lem ya. Jadi itu nggak terlalu banyak sih, paling cairan removing tambahannya sama ada lagi solder lah paling ya, kalau memang dibutuhkan banget sih. Oke. Tapi menurut saya sih ini cukup ya, ini juga sudah cukup banyak peralatannya. Nah, bagi teknisi-teknisi ataupun memang teknisi pemula ya, yang misalkan belum bisa repair yang lain, saya sarankan menggunakan untuk alat yang ini ya. Jadi jangan pakai alat yang bagus-bagus dulu, karena sayang juga kalau alat bagus tapi jarang dipakai ya. Oke. Jadi ada 7 sampai dengan 8 item ini di depan saya. Ini sudah cukup untuk repair untuk teknisi level 1 ya. Ini sudah bisa digunakan untuk melepas LCD pergantian ya, atau misalkan melepas baterai untuk ganti baterai. Ini sudah cukup oke. Jadi di sini ada, saya sebutkan ulang lagi, di sini ada obeng set, ada obeng satuan juga, di sini ditambahkan opening tool, dan di sini juga ada opening tool lagi. Ada pinset model bengkok dan model yang lurus, dan ada lem untuk LCD bisa, untuk frame juga bisa, dan untuk di sini ada alat servis atau karpet servisnya anti panas ya.
Ini untuk membantu agar baut ataupun baut yang dari handphone tidak berantakan. Jadi bisa ditaruh di kotak-kotaknya. Di sini ada cairan, di sini ada kuas, dan di sini ada blower. Oke. Jadi cukup itu. Ditunggu. Nantikan untuk episode kami selanjutnya di alat referensi dari kita untuk teknisi level 2, 3 dan seterusnya. Oke, bosku. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar bosku bisa tahu update video dari kita, video-video terbaru, dan bosku bisa tahu alat apa aja yang baru-baru dari kita. Oke? Thank you dan terima kasih.